Apakah konsep reform mengenai ekonomi, bisnis, sistem bunga perbankan? Mengapa pengaruh kekristenan khususnya reform dalam bidang ekonomi, bisnis menurut saya pribadi kurang kuat dan pengaruh? Kamu masih buta. Kalau kamu belajar lebih banyak, kamu mengetahui seluruh bisnis ekonomi yang paling kuat semua hanya dipengaruhi bukan gereja Metodis, Anglican atau Katolik oleh reform. Seluruh dunia orang terpelajar mengetahui. Norkulis Majid tahu. Kamu dah tahu. Seperti tadi katakan, yang dekat dan ngerti visi. Yang jauh banyak mengerti visi. Saya katanya disiapkan satu kebaktian saya khotbah di Unco. Ada 2 suami istri pakai tabungan mereka seumur hidup. Beli tiket kapal terbang dari utara Tiongkok terbang. Mau dengar khotbah saya. Akhirnya saya dilarang oleh pemerintah. Saya tidak boleh khotbah. Mereka pulang lagi. Sampai di rumah. Seluruh tabungan sudah habis. Seumur hidup. Kasihan sekali. Kenapa? Mereka kagum teologi reform. Mereka ingin aus boleh dengar khotbah saya pribadi. Tapi orang di sini dengar, tidak apa-apa. 1 bulan datang 1 kali, tidak apa-apa. Karena engkau tidak menghargai. Sekarang dengar jawaban saya. Saudara-saudara sekalian. Di dalam buku Max Weber, ekonomi yang kuat disebabkan teologi reform. Di mana Calvinisme berada. Di situ ada beberapa. Pertama, etos kerja yang paling rajin, setia, jujur, dan paling solid. Kedua, orang Protestan reform Calvinisme. Mereka mempunyai satu pikiran yang begitu teguh mengenai my life is a stewardship. Saya juru kunci harus menjaga baik semua yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Sehingga kita tidak berfoya-foya. Kita tidak pergi ke nightclub. Kita tidak berjudi. Dan kita tidak menghamburkan uang dengan sembarangan. Dengan keadaan kita kerja berat. Dengan keadaan kita hemat uang. Dengan keadaan kita baik-baik mengelola uang sebagai harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhirnya semua orang Protestan tak mungkin kekurangan. Karena mereka kerja berat. Mereka rajin, jujur, teliti. Dan etos kerja adalah do everything to be seen by God, not my man. Aku kerjakan segala sesuatu untuk dilihat oleh Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Itu sebab produksi terbaik di seluruh dunia pasti berada di negara Protestan. Jerman, Switzerland, dan Norwegia, Denmark, Swedia. Saudara-saudara. Itu furnitur IKEA, tahu ya? Tahu IKEA? Sederhana sekali. Telah mendatangkan devisa begitu banyak untuk negara asalnya. Lalu telepon Nokia, tahu kan? Itu menghasilkan uang begitu banyak untuk negara Skandinavia. Volvo, itu semua mesin terbaik yang paling kuat. Volvo mesinnya kuatnya sampai dipakai untuk menjadi panzer di Latin Amerika. Mesin Volvo jauh lebih kuat dari mesin yang lain. Tetapi onderdilnya mahal. Dan cara penjualannya itu banyak lowongan. Akhirnya lakunya tidak banyak. Nah saudara-saudara, saya bukan agen Volvo ya. Tidak ada komisi untuk saya. Sekarang menurun terus. Toyota naik terus. Karena Toyota mendapat banyak hal prinsip dari Protestan. Maka mereka maju. Protestan setelah menjadi sumbangsi. Gerakan reform menjadi sumbangsi ekonomi bisnis yang kuat di seluruh dunia. Mengapa Belanda kuat ekonomi, Belgia tidak? Karena Belanda Protestan, Belgia Katolik. Kenapa Jerman kuat, tetapi Italia tidak? Karena Jerman Protestan, Italia Katolik. Kenapa itu Prancis tidak kuat, tetapi Switzerland kuat? Karena Switzerland Protestan, tetapi Prancis Katolik. Mengapa negara Katolik ekonomi tidak kuat? Karena orang Katolik itu tidak mempunyai etos kerja seperti orang Protestan. Mereka itu kerja apa? Mereka kerja fashion, kosmetik, dan barang luxury yang tidak diperlukan oleh rakyat yang banyak. Lamborghini, ya, mobil Ferrari, mobil-mobil yang paling luks itu dibikin tangan di Italia. Satu Lamborghini itu bisa miliar dan puluhan miliar. Tetapi Jerman bikin Mercy, bikin BMW, bikin VW yang sangat praktis, kuat, baik, dan tahan lama. Dan relatif tidak terlalu mahal. Akhirnya semua negara Protestan yang mengambil teologi reform, ekonomi kuat, perbankan kuat, semua. Sekarang engkau
seperti katak dalam tempurung. Baru lihat di Indonesia, lalu engkau mengatakan dibandingkan dengan pengaruh Islam, dengan konsep ekonomi syariahnya yang akhir-akhir ini menjadi tren dan mempengaruhi sistem ekonomi bisnis dan perbankan khususnya Indonesia. Saya mau tanya, Indosat sekarang rugi atau untung? Indosat sekarang sudah tidak milik Indonesia. Milik siapa? Singapura. Sebelumnya rugi baru dijual kan? Sebelum rugi, untung besar kan? Waktu untung besar siapa? Yonatan Parapat. Orang Kristen menjadi manajer jenderal. Untung banyak. Setelah digeser, agama Islam masuk merosot. Dan 10 tahun yang lalu, negara G7 memberikan syarat hanya orang Kristen menjadi Menteri Keuangan. Baru kita bantu Indonesia. Waktu itu Radio Praswiro. Radio Prawiro menjadi Menteri Keuangan. Lalu Moy menjadi gubernur dari BI. Dan satu-satu digeser. Karena orang Islam membuat akademik tadi makin banyak pulang. Mengambil alih semua. Kristen digeser satu persatu. Sesudah itu sampai sekarang. Ekonomi tidak bangkit. Sekarang engkau mengatakan apa? Saya kurang ngerti. Mungkin gejala baru. Dan saudara tahu mulai daripada seorang namanya Ikham Halik. Mereka mengatakan jangan kita membakar, merusak, menghancurkan agama lain. Kita belajar kebaikan mereka. Indonesia Islam mulai sadar daripada Ilham Halik. Sesudah itu sampai Nurkulis Majid. Nurkulis Majid mengatakan satu kalimat. Saya admire, kagum sekali sama orang reform. Saya mengetahui orang Calvinis mempunyai 2 hal yang kita harus belajar. Pertama, mereka mempunyai high thinking, mereka mempunyai low living. Orang reform, mereka mempunyai pikiran yang tinggi sekali. Mereka mempunyai hidup sederhana sekali. Kita harus belajar. Kalau sekarang Islam kelihatan sudah mulai bagus, adalah karena ambil semua bijaksana dari orang reform. Tapi orang reform sendiri tidak ngerti. Di dalam gereja reform tidak ngerti. Sama seperti orang karismatik mintanya kaya, kasih kesuksesan kepada saya. Saudara-saudara, kesuksesan melalui apa? Melalui pinjam uang, melalui bunga rendah, melalui investasi yang tidak jujur, melalui penipuan, eksploitasi orang lain. Lebih baik keluar kalau engkau seperti ini. Mari kita betul-betul mempelajari apa ajaran Alkitab. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata kepada saudara, setelah Katolik membunuh 100.000 orang Protestan di Prancis pada hari Bartholomew Day, cari di Google, internet. Sesudah itu orang-orang Protestan dibakar hidup-hidup karena tipu daripada raja. Raja Prancis mengatakan, saya akan memperlakukan Protestan sama dengan Katolik, hak asasi dihargai, maka saya merayakan ini, undang 100.000 makan di tengah-tengah pesta. Orang Kristen senang sekali, sekarang sudah diperlakukan, tidak didiskriminasi lagi. Di tengah-tengah pesta mendadak dikerubungi oleh tentara Prancis dari kerajaan, dibakar, siram minyak, hidup-hidup dibakar sampai mati. Dengan demikian Katolik di Prancis menganggap mereka akan membasmi Protestan supaya menjadi negara Katolik. Akhirnya orang-orang yang paling pintar kerja, paling rajin, paling tinggi otaknya, lari semua dari Prancis, pergi ke Ciniwa. Setelah pergi ke Ciniwa, kota Ciniwa yang mengandung teologi reform, mereka sekarang mulai mendapatkan orang-orang yang setuju teologi reform, dan yang dibakar memang orang reform, yaitu Huguenot. Mereka pindah ke Ciniwa. Perancis tak bisa apa-apa. Mulai mereka terus mengerjakan hal yang terbaik di dunia. Maka Patek Philippe, Piaget, Vacheron Constantin, Rolex, Omega, Boucheron, dan Brigade, dan Giracienta, dan termasuk Cartier. Orang Perancis punya merek, kerjanya tidak di Paris, hanya yang di Ciniwa. Cartier ada yang masih di Paris. Lalu mesinnya tidak dari mereka sendiri. Lalu orang Itali, Bulgari bikinnya di Ciniwa. Kenapa? Karena tempat reform teologi. Saudara jangan main-main. Kita bukan hanya khotbah muluk-muluk. Kita menyelidiki dan mengetahui poros dari semangat seluruh dunia.
dipengaruhi oleh teologi reform.